Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp lur. Semoga diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Oke, salam olahraga, salam sejahtera, salam sehat. Di kesempatan kali ini, dari kemarin saya belum membuat video dikarenakan tidak ada yang menarik untuk dibahas ya. Nah, kali ini saya mau membahas di mana PSSI ya, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menargetkan di bulan Juni nanti menargetkan 3 poin ya, di mana timnas Indonesia akan melakoni 2 laga yang dilakukan di kandang dan di tandang, di mana di kandang kita melawan Cina dan di tandang kita melawan Jepang. Nah, PSSI ini menargetkan 3 poin dari 2 pertandingan ini ya. Real saja ya, memang kalau melawan Jepang ya kita sudah tahu sendiri kemampuan Jepang di mana dia sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan tidak terkalahkan sama sekali, dan ini menjadi pertandingan terakhir melawan Jepang Indonesia. Nah, Pak Erick Thohir sendiri menargetkan untuk bisa mendapatkan 3 poin di 2 match pertandingan nanti antara melawan Cina dan melawan Jepang, di mana pertandingan kemarin ya, di pertandingan kedua kemarin terakhir yang melawan Australia kita kalah 5-1, dan melawan Bahrain alhamdulillah kita bisa mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di kandang. Nah, itu membuat asa kita untuk melaju ke Piala Dunia masih terbuka ya. Dimana kalau seandainya kemarin kita melawan Bahrain kita kalah, nah kita sudah tidak usah ngomongin masuk Piala Dunia lagi. Dipastikan kita sudah gagal dan kita sudah tidak bisa mengikuti Piala Dunia. Dikarenakan apa? Dikarenakan persaingan semakin ketat dan Indonesia tidak mendapatkan poin di kandang, itu sudah merugikan bagi tim nasional Indonesia, di mana kita bermain di hadapan 70.000 penonton ya, supporter timnas Indonesia yang begitu fanatik. Alhamdulillah kemarin kita bisa menang dengan skor 1-0. Nah, memang banyak yang bilang ya, seharusnya 3-0, seharusnya itu masuk, seharusnya. Nah, kita tidak usah bilang-bilang seperti itu. Kenapa kita tidak bisa bilang gitu? Karena memang yang dibutuhkan kita ini hanya 3 poin, bukan 3 gol. Jadi ya wajar lah. Memang kalau kita memang di sepak bola itu seperti itu ya. Kadang peluang emas tidak bisa menjadi gol dan kadang tidak ada peluang emas tapi bisa menjadi gol. Jadi kita tidak usah bilang kalau seharusnya 3-0, 2-0, 4-0, tidak seperti itu. Ya kita syukuri saja dengan kemenangan 1-0 atas Bahrain. Jadi kita bisa mengunci 3 poin dan kita bisa membuka peluang untuk ke Piala Dunia 2026 ya, di mana kita memang tidak bisa bersaing untuk menjadi runner up, tapi kita masih punya peluang di round keempat dan kita masih punya asa untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, kemarin ya memang ya kita sebagai supporter ya kita memang harus selalu mendukung dan menyupport. Nah, memang kalau kita terkadang memang ya supporter ya melihat timnas Indonesia kalah ya kita kritik. Ya, memang wajib, memang harus kita kritik ya. Cuman kalau cara mengkritiknya juga harus yang cerdas ya. Jangan ya mengolok-olok atau gimana, tapi memang seharusnya memang seperti itu. Kita mengkritik memang boleh, biar menjadi motivasi untuk para pemain kita, untuk para pemain Indonesia terpacu semangatnya dan memberikan permainan yang terbaiknya, dan akhirnya bisa membawa timnas Indonesia menuju ke kemenangan. Dimana kita tahu ya, tim nasional Indonesia memiliki supporter, memiliki dukungan fanatik dari warga-warga atau dari supporter Indonesia. Jadi kita harus tetap fokus dan kita harus berdoa semoga kita bisa melaju ke putaran keempat ya. Di round keempat ini ya, kalau syukur-syukur kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia, tapi realitas saja ya. Nah, ini PSSI menargetkan 3 poin lagi dari 2 match pertandingan Juni nanti antara Cina dan Jepang. Jadi semoga saja Indonesia bisa memastikan untuk bisa mengunci round keempat, di mana kalau Indonesia sudah mendapatkan 3 poin, alhasil Indonesia bisa masuk ke round 4. Dan sekarang gimana tim nasional Indonesia tidak tidak hanya menjadi perbincangan di
dalam negeri tapi di luar negeri juga Indonesia menjadi perbincangan ya, di mana Indonesia bisa mengalahkan Bahrain ya, salah satu tim Asia kuat ya, di mana dia memiliki ranking FIFA 86 kalau tidak salah ya. Dan dia harus mengakui keunggulan tim nasional Indonesia, di mana Indonesia tidak pernah di pertandingan terakhir melawan Bahrain kalah, di mana Indonesia kemarin pas melawan Bahrain di kandang Indonesia hampir saja menang, tapi ya gimana lagi, bola itu bundar dan Indonesia harus membagi poinnya satu poin ya dapat dari Bahrain, di mana skor menjadi 2-2 kemarin, yang menjadi para supporter Indonesia juga masih menjadi ya gimana ya itu ya, karena bilangnya seperti wasitnya membela Bahrain atau gimana, atau ya tapi ya gimana, memang itulah pertandingan sepak bola dan alhamdulillah Indonesia bisa mengalahkan Bahrain di kandang kemarin dengan skor 1-0. Nah, ini yang untuk menjadi pembahasan ya, yang paling penting itu adalah ya, saya mau membahas di mana kemarin Bang Jai atau Jai Inset sebagai kapten dari timnas Indonesia kemarin diwawancarai YouTuber, diwawancarai di podcast ya, di podcast di Serie A, katanya Bang Jai yakin kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, di mana Jai Inset ini ya pemainnya sangat ya sangat sangat bagus ya menurut saya, di mana kepemimpinannya di dalam timnas Indonesia sangat-sangat sangat bagus menurut saya ya, di mana dia bisa mengatur ritme pertahanan Indonesia, dan kemarin dipasangkan dengan dua back dari lokal Indonesia, Rizky Ridho dan dari Justin Hubner kemarin, wah cukup cukup mengesankan ya, di mana tembok pertahanan Indonesia itu sangat kokoh, banyak peluang dari Bahrain yang mampu dimuntahkan para punggawa timnas ini, dan bahkan Rizky Ridho ya kemarin yang hampir tidak bisa mengikuti pertandingan lagi dikarenakan dia cedera, tapi nasionalis nasionalismenya itu bagus banget ya, sudah tidak bisa diragukan lagi, baik itu diaspora baik itu pribumi. Tapi soal membela timnas Indonesia memang tidak bisa diragukan lagi, di mana pertandingan yang kemarin melawan Arab Saudi ya, di mana Kevin Vedok sampai terpincang-pincang seperti itu, dia masih berjuang untuk membela tim nasional Indonesia, dan kemarin Rizky Ridho hampir sudah tidak bisa mengikuti pertandingan, tapi dia masih ingin untuk bisa memberikan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia. Jadi kita sebagai supporter, kita sebagai pendukung sepak bola Indonesia wajib mengapresiasinya dan wajib mendukung mereka. Jangan pas mereka kalah kita kita olok-olok, pas mereka menang kita euforia ya, boleh kita untuk mengkritik, tapi ya sewajarnya saja ya. Memang kita kita sudah tidak boleh bereforia lagi ya, karena kan masih banyak pertandingan-pertandingan lagi, tapi ya kita lihat di media-media luar negeri ya, semuanya itu heran dan euforianya itu melebihi dari kita sendiri ya sebagai supporter Indonesia ya, di mana kemarin itu ada YouTuber, siapa itu ya, itu katanya dihubungi oleh India ya, oleh tim nasional India katanya itu. Katanya memang mereka menanyakan gimana perkembangan timnas Indonesia yang sudah diisi oleh para diaspora-diaspora, para pemain-pemain naturalisasi, dan banyak sekali ya kok sekarang yang mengikuti naturalisasi ini. Bahkan di India sendiri kemarin itu dia mau mendatangkan pemain-pemain yang masih mempunyai darah India untuk memperkuat timnas India. Dan kemarin juga ada tetangga banyak yang mengikuti naturalisasi seperti Vietnam, seperti Malaysia, juga banyak yang ingin mengikuti langkah-langkah Indonesia. Ya bagus sih kalau tidak apa-apa ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang level kita ini sudah, kemarin kita sudah memasuki level Asia. Nah, sekarang kita mau memasuki level dunia. Jadi memang kita perlu
kita butuh pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang bermain di Eropa ya. Memang kita butuh karena level kita sudah dunia. Nah, kita sudah lolos otomatis ke Piala Asia. Nah, level kita semakin tinggi. Nah, juga pemain kita juga harus semakin berkualitas. Dan itu memang harus dan itu memang wajib untuk tim nasional Indonesia kita. Jadi dari saya sendiri ya, dari saya sendiri sih memang tim nasional Indonesia ini ya untuk bisa lolos ke Piala Dunia memang ada ya, memang punya peluang banget ya, menurut saya punya peluang. Jadi semoga saja di bulan Juni nanti kita bisa mengambil 3 poin dari target PSSI sendiri dan bisa masuk ke round keempat dan bisa mengambil 1 tiket untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari saya sendiri ya. Dan untuk ya sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin buat para penonton setia saya dan para subscriber saya. Semoga jika ada satu kata salah dari saya ya, ya mau dimaafin dan semoga kita kedepannya bisa lebih baik. Minal aidin wal faizin. Salam olahraga.